Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Ada sukacita buat kita semua pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari kemenangan buat kita semuanya. Hari di mana Tuhan senantiasa terus hari lepas hari memelihara kehidupan kita. Baiklah kita orang percaya mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Saya mau ajak kita semuanya yang ada di gereja maupun yang berada secara online, sama-sama kita merenungkan kasih Tuhan, mengucap syukur pada saat hari ini. Ini kesempatan kita untuk bersujud dan berterima kasih kepada Tuhan buat segala pengorbanan yang Tuhan berikan. Sungguh berharga Tuhan di dalam hidup. Sungguh begitu berharga Tuhan kami di mata-Mu, sehingga Engkau mengasihi kami. Dengan apa kami Tuhan membalaskan setiap kebaikan dan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Biarlah lewat kasih-Mu Tuhan, biarlah lewat kasih-Mu Tuhan, kami mau katakan Tuhan, Engkau baik, sungguh mulia. Biar pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan rasa syukur kami dengan tulus dan kami mau sujud Tuhan, menyatakan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Oh Yesus, inilah pujian kami Tuhan yang kami agungkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Muliakan nama-Mu Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan saat pagi hari ini. Kasih Tuhan sungguh mulia. Katakan Dia tulus dan sempurna mengasihi. Di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini mengatakan Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan di dalam lubuk hati kami. Kami mau sujud dan berterima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari nyatakan rasa syukur kita, ungkapkan dan ekspresikan bahwasannya kami mau Tuhan, hati kami sujud dan berterima kasih kepada Engkau, Allah segala Raja, Yesus Kristus namanya, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan. Kasih-Mu ajaib Tuhan.
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Umat Tuhan saja katakan, terpujilah Tuhan. Mari bersyukur, agungkan namanya lebih lagi. Tinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan sekali lagi katakan terpujilah. Saya mengundang umat Tuhan, mari bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam
Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu di hatiku, membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hidupku. Inilah persembahanku, inilah persembahan Yesusku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Kami lagi katakan, membawaku, membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Bawa hidupku, bawa hidup saudara. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Umat Tuhan, pujian ini mengatakan, Tuhan, kami membawa hati dan hidup kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara bertanya pada diri kita sendiri masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tuhan, apakah pada saat ini kami sudah memberikan persembahan yang terbaik? Apakah pada saat ini kami sudah menyenangkan hati Tuhan lebih lagi? Biarlah kiranya Tuhan, selama kami menyembah, selama kami mengagungkan nama, selama kami mempermuliakan nama, jadikan hati kami, jadikan mulut kami, jadikan jiwa kami, bahkan segenap hidup kami menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Kami mau bawa Tuhan dalam hidup kami, membawa hati kami lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu. Oh, katakan dengan lembut, ku membawa hatiku. Amin. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Yesusku, Kau terindah. Kau Tuhan, selamanya ku menyembah. Lebih lembut lagi katakan, bawa hidupku.
Jangan pada waktu hanya ibadah doa saja, tetapi kami mau selamanya menyembah Engkau Tuhan. Kami mau selamanya menyembah Engkau Tuhan. Baik saat kami bekerja, baik saat kami melangkahkan kaki kami, baik saat kami Tuhan duduk bersama dengan keluarga, baik saat kami Tuhan berada di dalam kendaraan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Hati kami mau menyembah, hati kami mau mengagungkan nama-Mu. Yesus, Kau ajaib, sungguh ajaib. Mari sembah. Yesus, Engkau ajaib, sungguh ajaib. Oh Yesus, Engkau ajaib, sungguh ajaib. Yesus, Engkau ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Ajaib-ajaib Engkau, ajaib-ajaib Engkau, ajaib-ajaib Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nama-Mu mulia, Nama-Mu yang terbesar. Terima kasih. Tiada duanya Engkau Haleluya. mulia nama-Mu, diagungkanlah nama-Mu, sorak-sorai kemenangan kami bawa bagi-Mu ya Yesus Raja. Sorak-sorai kemenangan mau agungkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Be glorified and magnified, name above all names, Jesus. We lift You high and glorified. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Terima kasih, Bang. Terima kasih Tuhan. hanya bagi-Mu. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, kami menyatakan syukur dan rasa terima kasih Tuhan. Buat nafas hidup, buat kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Bahkan hari-hari yang sudah kami lalui. Sebentar lagi kami Tuhan sampai di penghujung tahun. Tuhan, apa yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu, Engkau sudah lebih dulu Tuhan membuat karya-Mu yang ajaib, Amin. karya-Mu yang heran, karya-Mu yang luar biasa. Kami mau agungkan pada saat pagi hari ini Tuhan, dan kami mempermuliakan nama-Mu lebih lagi. Ya Allah Roh Kudus, tabiskanlah ibadah kami Tuhan pada saat hari ini lewat tangan-Mu yang kudus, tangan-Mu yang penuh kasih, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Bahwasanya kami mengaku dalam mulut dan hati kami percaya bahwasanya pertolongan kami ialah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Kristus di atas segalanya. Amin. Amin. Ada sukacita pada hari ini. Haleluya. Sukacita yang besar. Kalau ada sukacita, berikan salam satu dengan yang lain. Katakan, hari ini Tuhan baik buat saya dan saudara. Hari ini Dia baik. Sebab hari ini kita mau panggil Dia. Namanya, My God, Kau terhebat.
tangan kuat-kuat. Dia lebih dari segalanya. Haleluya. My God is greater than my grief. He's greater than my pain. He's greater than my sorrow. Katakan your love is the only one I need. It's the only one I seek. It's the only one I long for. Say Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 Allah yang perkasa dan takkan berubah. Kau terhebat. Haleluya, katakan. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Bapak Ibu, kalau kita mau mengatakan Allah kita hebat, angkat jempol tinggi-tinggi. Yang mau bikin lope-lope boleh. Berikan tanda cinta untuk Tuhan. Katakan sekali lagi, my God is greater than my grief. Is greater than my pain. Is greater than my sorrow. Katakan your love is the only one I need. It's the only one I seek. Yes, it's the only one I long for. Say Jesus. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Hey, berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang berkat dahsyat. Kau terhebat lagi. Hey, berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang siapa yang terhebat? Lagi katakan, berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Oh, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat. Yes, Kau terhebat. Layak, layak, ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kasih jempolnya. Raja mulia, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Lagi kasih jempol. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Haleluya, Dia Allah yang terhebat. Yesus Kristus namanya, amin. Haleluya. Siapa gunung batu yang kekal? Siapa gunung batu yang kekal? Yesus namanya. Kita mau naikkan pujian ini, biar pujian ini menjadi pengakuan kita orang percaya. Kaulah gunung batu kami Tuhan, kota benteng dan keselamatan kami. Namanya dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan kuat-kuat. Sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan siapa?
menjamin. Kau menjamin Amin. Lagi katakan. Kau keselamatanku dan kau yang membela. Yes. Tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Sama-sama. Walau badai bergema di dalam hidupku ini, Namun tangan Tuhan. namun tanganmu Tuhan mengangkat. Lambaikan tangan saudara. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Lagi dia yang benar. benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang Janjinya. janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Semesta. Hey. semesta alam Katakan semesta. semesta alam Lagi. memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau Tuhan yang benar. Yes. Engkaulah Tuhan yang benar. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sudah capek? Badan kita boleh capek tetapi hati kita tetap meluap-luap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Nanti hambanya Bapak Daniel yang akan menyampaikan renungan firman yang Tuhan mau sampaikan lewat beliau. Bapak Ibu Saudara yang hari ini hadir di dalam kesesakan, masalah, apapun itu, kita mau bawa dan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kelegaan seperti janji dalam firman. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Ku milikmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sapa dia pada saat pagi hari ini. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh kami terkagum, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Haleluya. Kau memegang setiap musim hidup. Serahkan semuanya pada Yesus. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, oh, Kau jadikanku baru. Yang kagum akan Tuhan katakan, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana.
musim apa yang saat ini sedang kita alami. Saya bukan membicarakan cuaca, bukan musim hujan, bukan juga musim panas. Musim di dalam kehidupan kita. Apakah kita sedang berlelah-lelah dengan kekacauan hidup ini? Masalah keuangan, perekonomian, keluarga, pekerjaan, ataupun studi. Tetapi baik seperti pujian ini yang kita akui bersama. Semuanya kekhawatiran kita Tuhan. Tuhan ada di dalamnya. Dan Tuhan ada bersama dengan kita. Mari agungkan pujian ini. Jadikan pujian ini menjadi penguat di dalam hidup kita. Tuhan kami tahu. Tuhan kami tahu. Bahkan segala kekurangan kami Tuhan. Kelemahan kami Tuhan. Engkau ada di sini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. I am yours. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Sama undang umat Tuhan, mari bangkit berdiri kepada Bapak Daniel. Saya persilakan. Kekuranganku kamu tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Oh, angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Oh, semua kekuranganku kamu tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah diberkati dan kuasa pujian hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Dan kami mau rindu lebih dalam lagi untuk mendengar suara-Mu. Ya, Berbicaralah Tuhan pada hamba-Mu dan setiap kami yang hadir. Hamba-Mu tidak apa-apa
Tidak ada apa-apanya tanpa bimbingan-Mu Roh Kudus. Engkau tahu segala keterbatasan kelemahan kami. Tetapi yang kami tahu dan percaya, kami adalah milik-Mu. Aku adalah milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk dituntun kuasa-Mu dengan Roh Kudus. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap berjalan dengan kuasa firman. Tetap hidup dalam kuasa firman. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk diberkati. Kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar. Berkati hamba-Mu. Bahkan setiap benih yang ditanam, biar bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Silahkan duduk. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Gembala, hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk sharing firman Tuhan hari ini. Dan kita bersama-sama mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, judul dalam tema hari ini agak berbeda, yaitu temanya Tuhan tidak selalu berterus terang. Apa Bapak Ibu? Tuhan tidak selalu berterus terang. Tuhan tidak selalu berterus terang. Dalam perjanjian lama atau perjanjian baru banyak cerita-cerita Alkitab memang betul-betul yang akan kita pelajari. Tuhan tidak berterus terang. Pada saat-saat tertentu keadaan masalah kita, Tuhan tidak berterus terang. Baik itu Abraham, juga Samuel, bahkan juga Saul ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan katakan, pergilah ke kota dan aku akan mengatakan apa yang engkau akan perbuat. Jadi kadang-kala dalam hidup ini Tuhan tidak berterus terang dalam kehidupan kita, saudara. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita pelajari dalam era global hari ini, zaman now boleh dikatakan, terus terang ini sangat kita butuhkan. Zaman now sekarang itu orang kepengennya instan, cepat, ya kan? Transparan, terus terang, keterbukaan. Betul Bapak Ibu? Keterbukaan. Bahkan kalau bisa mungkin kalau anak-anak muda lihat di pinggir jalan, kalau ada cewek cantik lagi lewat gitu ya, kira-kira Andika gitu. Dia kepengen tahu, kalau bisa tahu namanya, di mana rumahnya kayak gitu ya. Dengan cepat gitu. Saya kemarin menjumpai seorang anak muda SMA, dia bilang sama saya, Om, saya termasuk salah satu hacker gitu ya. Banyak di Indonesia ini hacker-hacker muda ya, SMA malah. Cukup canggih-canggih, bagus-bagus. Dia bilang gini, ada orang lewat di sini Om, saya tahu jaraknya berapa, pamannya 3 meter, 4 meter, saya tahu nomor HP-nya, saya tahu di mana dia tinggal, saya tahu siapa dia. Hebat juga itu. Saya dikasih tahu gimana caranya, gampang. Ada aplikasi untuk mengetahui jarak sekian, nomornya berapa, tahu. Kira-kira jarak 2 meter, 3 meter, kita tahu orang itu, dia langsung tahu nomor HP-nya, tahu namanya, dan tahu di mana dia. Luar biasa. Jadi pernah HP-nya hilang, langsung cepat kelacak saudara. Cepat kelacak. Anak ini muda ini, banyak anak-anak muda sekarang hebat-hebat loh. Saya percaya anak-anak muda sekarang diberkati Tuhan. Amin. Hebat-hebat, bagus-bagus. Luar biasa. Jadi banyak di antara kita kepengennya sesuatu yang terus terang, transparan, dan terbuka. Apa saja, organisasi juga begitu. Bahkan kalau kita kepengennya kepo gitu ya. Berapa kira-kira isi dompet orang kita tahu gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir memang ada bertentangan atau berseberangan atau memang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Pada saat Tuhan tidak berterus terang pada suatu saat, kita menghadapi suatu hal yang terus terang. Jadi ada suatu hal yang ketidakselarasan dalam hal ini kalau kita pikir secara manusia. Oleh sebab itu banyak masalah timbul dalam kehidupan kita karena berbeda cara pandangnya. Tuhan tidak berterus terang supaya kita hidup dalam tuntunannya, tetapi manusia kita pada umumnya kepingin berterus terang. Terus terang Tuhan, cepat apa yang harus aku lakukan. Tetapi Tuhan tidak selalu begitu. Nah saudara kasih Tuhan, kita tahu walaupun zamannya seperti itu, tapi kita tahu bahwa endingnya Allah, hasilnya, cara Allah, hasilnya akan lebih baik dalam hidup kita. Amin. Apapun cara Tuhan tidak berterus terang, walaupun Tuhan tidak harus mengikuti zaman, tetapi zaman harus mengikuti dia, karena dia yang tahu awal dan yang akhir.
Dan ending yang perlu kita tahu, kita harus tahu dan sadar bahwa hasilnya mengikuti caranya, jalannya Allah jauh lebih baik dalam hidup kita. Apapun masalahmu, hari ini kita bersama belajar supaya kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, saudara dikasih Tuhan, jika Tuhan tidak selalu berterus terang dalam kehidupan kita, saudara dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kita akan mempelajari paling sedikit ada 2 atau 3 pokok yang akan kita pelajari. Bagaimana kalau jika Tuhan dalam hidup kita, dalam masalah kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam pelayan kita, masalah kita, Tuhan tidak berterus terang dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi yang pertama, kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kemudian kita akan mempelajari apa yang mendasari manusia harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kita lihat Kejadian 2 ayat 7. Mari kita sama-sama. Apa yang mendasari kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus ketika Tuhan tidak berterus terang dalam kehidupan kita. Kejadian 2 ayat 7 di sana katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup di sana dikatakan. Jadi saudara kasih, dasar firman-Nya adalah ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi kita pada dasarnya dari debu tanah yang tidak ada artinya, tidak ada harganya. Dari debu tanah, kemudian dihembusi roh Allah, dihembusi nafas Allah, kemudian menjadi makhluk hidup. Jadi kenapa kita harus ikut tuntunan Roh Kudus? Karena desain awalnya penciptaan manusia diciptakan itu dari debu tanah, karena dihembusi roh Allah itu sehingga manusia itu hidup. Jadi kita hidup itu sebetulnya karena hembusan, karena rohnya Allah dalam kehidupan kita. Jadi sebetulnya nggak ada yang kita banggakan hari ini. Keuangan kita, deposit kita, tabungan kita, apa kita sebetulnya nggak ada yang banggakan. Karena ini betul-betul debu tanah. Kalau kita hidup sampai hari ini saya bisa berkhotbah, bisa menyampaikan firman, itu kan rohnya Allah dalam hidup kita. Jadi ketika roh itu diambil, maka ada katakan, debu akan menjadi kembali tanah dan roh akan kembali Allah yang mengaruniakan. Jadi kita hidup seperti ini karena rohnya Allah yang dihembuskan pada waktu awal penciptaannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus mau nggak mau harus hidup dalam tuntunan roh Allah. Oleh sebab itu secara naluri kehidupan kita seharusnya kita rindu dan haus untuk berjumpa dengan Allah. Seharusnya secara naluri kita haus dan rindu untuk hidup dalam tuntunan Allah. Karena kita roh Allah. Karena roh Allah itu ada dalam hidup kita dan terus menuntun hidup kita. Dan kapan itu terjadi get loss atau salah arah putus Allah ketika manusia hidup dalam dosa. Maka roh Allah itu tidak menuntun manusia pada saat itu. Ketika Adam jatuh dalam dosa. Dan kemudian setelah manusia hidup dalam kasih karunia Yesus Kristus turun, maka manusia itu hidup dalam kasih karunia Allah. Jadi itu dasarnya saudara. Manusia itu dari debu tanah, kita dari debu tanah, kita hidup karena rohnya Allah, sehingga kita seharusnya hidup dalam tuntunan Allah. Seharusnya manusia kita ini mengejar apa yang diinginkan Allah. Seharusnya kita ini mengejar apa yang diinginkan Tuhan. Dan seharusnya kita nggak punya keinginan lagi. Karena apa? Roh Allah itu dalam dalam kita supaya kita diciptakan serupa dan segambar itu sepemikiran dengan Allah. Harus mau, rindu, maunya Allah. Harus haus, rindu, maunya Tuhan dalam hidup kita. Seperti itu saudara. Jadi tuntunan Roh Kudus itu seharusnya kita mengejar apa yang diinginkan Allah dengan Sang Pencipta itu. Oleh sebab itu, manusia memang berbeda dengan Allah. Kalbat, seorang teolog berkata begini, manusia tidak sama dengan Allah. Apa bedanya? Manusia banyak maunya, tapi sedikit kemampuannya. Tetapi Allah banyak kemampuannya, belum tentu dia mau. Nah itu saudara. Jadi banyak kemauannya, tetapi seringkali kita tidak mampu. Seringkali dalam begitu kita mengejar mati-matian sesuatu yang fana, atau suatu berkat yang lahiri ya, tetapi kita seringkali mengorbankan hal-hal yang kekal.
Karena kita tidak sadar bahwa kita ini hidup dalam tuntunan roh Allah. Kita hidup diciptakan karena hembusan dari nafasnya Allah di situ. Oleh sebab itu saudara kasih, kalau kita pelajari dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, Allah menuntun dengan dua cara. Pertama, manusia dituntun dari luar. Yang kedua, manusia dituntun dari dalam. Zaman kasih karunia Tuhan Yesus, teolog mempercayai bahwa kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Roh Allah dalam hidup kita dituntun dari dalam. Tetapi dalam perjanjian lama banyak kita pelajari bahwa Allah menuntun dari luar. Mari kita buka dalam Kejadian 13 ayat 21 sampai dengan 22, di sana dikatakan, Kejadian 12 ayat 21 sampai dengan 22, sana katakan, ya mari, Keluaran ya. Keluaran 13. Ya, Keluaran 13 ayat 21, 22 saya bacakan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara kasih, kalau kita bayangkan Musa pada waktu itu memimpin bangsa Israel yang dulu 70 orang ke Mesir, kemudian 330 tahun kemudian berkembang, dia akan kembali ke Kanaan, itu sekitar 1 juta orang. Dan Tuhan menuntun bangsa itu dari luar, yaitu dengan tiang awan yang tiang api. Saudara dikasih Tuhan, berat rasanya bagi Musa. Orang 1 juta itu hanya dituntun mengandalkan tuntunan Tuhan dari luar. Mereka banyak komplain, Bani Israel komplain, Musa seharusnya dia komplain, mendingan saya mati di Mesir. Karena kuburan di sana lebih banyak, lebih bagus di sana. Karena apa? Di sana banyak makanan, di sana banyak daging, di sana banyak roti. Dia tidak terima saudara dituntun Allah dari luar dengan tiang awan yang api, dia terima. Oleh sebab itu banyak bangsa pada waktu itu gugur dan tidak kuat karena dia bilang Musa ini gak jelas. Gak jelas. Karena apa? Ditanya Musa saya mau kemana, saya gak tahu. Musa berapa lama saya harus berjalan, dia gak tahu. Musa kita harus lewat mana, gak tahu. Pokoknya dia betul-betul tuntunan Tuhan yang ada pada saat itu. Mari sama-sama saudara kasih, kehidupan sekarang ini memang Alkitab mengatakan tambah sulit dan juga tidak lebih mudah. Mari sama-sama kita andalkan kekuatan tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus membuat kita menjadi lebih baik. Walaupun itu berat, tetapi mari sama-sama kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Doa-doa saya terakhir, akhir-akhir ini saya bilang, Tuhan buat aku untuk tergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Gak ada yang lain. Karena manusia, saudara, tidak bisa diandalkan. Manusia juga mengalami kesulitan masing-masing. Jadi hidup kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Mari saudara, kita belajar hari ini dalam tuntunan kuasa Roh Kudus di situ. Nah, apa dampak dari hidup yang dipenuhi Roh Kudus? Kita lihat Yesaya 48 ayat 19. Mari sama-sama kita lihat. Masih poin 1 dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita lihat Yesaya 48 ayat 19. Saya bacakan di sana. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya bacakan Yesaya 48 ayat 19. Apa dampak hidup dalam tuntunan Roh Kudus? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, petunjuk-petunjukku, tuntunanku, kata Tuhan, maka yang pertama, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kedua, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kata berlimpah saya pelajari dalam kamus, berlimpah adalah tumpah keluar karena terlalu banyak atau penuh. Jadi kebahagiaan kita ketika kita dituntun Roh Kudus akan mengalami kebahagiaan yang berlimpah atau tumpah keluar terlalu penuh sehingga keluar.
Jadi mari sama-sama dalam kehidupan yang sulit, mungkin tidak jelas, mungkin nggak jelas hari ini, dan Tuhan tidak terus terang dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, yang mendasari kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, karena kita diciptakan, diembusi dengan rohnya Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu desain Allah pertama kali supaya manusia hidup dalam roh Allah dan menuruti keinginan Allah. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, apa dampaknya kita di Roh Kudus? Yang kedua adalah damai sejahtera itu seperti sungai tidak pernah kering. Kebahagiaanmu dan akan berlimpah-limpah seperti gelombang laut. Berlimpah, tumpah keluar. Kalau saya umpamakan gelas, saudara, gelas saya isi air penuh sampai tumpah itu berlimpah. Kemudian saya bawa ember, saya isi air dengan selang, kemudian melimpah, tumpah keluar, itu melimpah. Saya bawa drum, kemudian saya penuh itu melimpah. Jadi kata melimpah kalau kita simpulkan saudara, melimpah itu artinya kebahagiaan itu bukan bicara ditentukan kuantitas atau jumlah atau ukuran yang lahiriah, tetapi bicara tentang kualitas hidup. Jadi kebahagiaan itu tidak ditentukan berbicara tentang kuantitas, jumlah, ukuran secara lahiriah, tetapi kualitas hidup. Jadi kualitas hidup yang seperti apa? Kualitas hidup yang dituntut oleh Roh Kudus. Jadi kalau tumpah keluar itu artinya begini, kebahagiaan kita bukan tergantung dengan tabungan yang ada pada kita. Bukan karena deposito kita, karena bukan usaha kita yang besar, bukan karena rumah kita yang mewah, bukan karena kita mobil yang bagus. Enggak. Tetapi ukurannya adalah kualitas hidup yang dipimpin Roh Kudus. Jadi walaupun skupnya kecil, mungkin saudara hanya punya motor, tapi saudara bisa melimpah kebahagiaan itu. Saudara bisa bersyukur walaupun nggak punya mobil, belum punya mobil, bisa bersyukur, melimpah, bisa keluar. Karena kualitas hidup kita yang sudah dituntun Roh Kudus selalu mencap syukur dan melimpah di situ. Jadi kebahagiaan bukan ditentukan oleh kuantitas, jumlah apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita miliki. Amin. Bukan apa yang kita miliki. Kalau dasarnya apa yang kita miliki, saudara nggak akan pernah puas. Kita nggak pernah puas. Punya mobil bagus, saudara bilang, aduh mobilnya boros, servisnya mahal, gitu kan. Punya mobil biasa, aduh sering rusak, sering masuk bengkel, mahal juga. Saudara punya motor bagus, aduh pajaknya mahal. Begitu motornya kurang bagus, aduh sering mogok, banyak duit. Nah, saudara akan seperti itu. Oleh sebab itu, saya mau belajar juga saudara, untuk menikmati kebahagiaan Tuhan berikan. Apapun yang Tuhan berikan aku terima. Bila sukacita kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahtera itu melimpah dalam kehidupan kita. Kita selalu ada ucapan syukur apapun yang kita hadapi selalu melimpah. Amin. Jadi dampak dari pimpinan Roh Kudus kita melimpah. Damai sejahtera Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering, bahkan juga kebahagiaan kita itu seperti gelombang laut. Jadi kita tetap bersyukur, sukacita, usaha mau berhasil atau tidak, atau belum sukacita. Kerja mau berhasil atau belum tetap sukacita, mau jabatan atau belum sukacita. Dan kebahagiaan itu sangat melimpah karena kita punya kualitas hidup yang penuh dipimpin Roh Kudus, kita punya pengharapan di dalam Dia. Amin. Ada pengharapan di dalam Dia ketika kita dituntun Roh Kudus. Jadi abaikan atau jangankan kita melihat masa kita hadapi, tapi mari sama-sama kita mau hidup dituntun Roh Kudus. Kita masih berdoa, Tuhan, mau aku rindu dituntun Roh Kudus, tergantung sepenuhnya dalam tuntunanmu. Maka hari itu juga saudara saya percaya, engkau akan dituntun Roh Kudus dan mengalami proses yang luar biasa. Yang kedua saudara, selain kalau Tuhan tidak berterus terang yang pertama, kita harus dituntun dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, tetap bersyukur dalam hadapi proses. Saudara kasih Tuhan, pada umumnya kalau kita ketemu dengan teman-teman yang lama, yang tidak pernah lagi sudah berpisah dengan lama, kemudian kita ketemu, dia bilang begini, yang kita ukur adalah pencapaian. Orang datang gitu, gimana kamu? Sekarang saya punya gereja sekarang, berapa jemaatnya? 100, 60, mantap, luar biasa. Pikiran kita seringkali kalau tanya orang adalah pencapaian, apa yang dicapai.
Orang yang bekerja, lama sekali kamu nggak di sini, nggak kelihatan mana. Sekarang kan saya bekerja. Pekerjaan di mana? Di Astra umpamanya. Ini bukan endorse ya. Di Astra gajinya berapa besar? Luar biasa, bagus. Ukurannya pada umumnya kita menanya adalah pencapaian. Tapi jarang kita bertanya tentang bagaimana kok bisa begitu. Betul tidak? Bagaimana prosesnya kok gerejamu jadi besar? Bagaimana prosesnya kok kamu dipercaya dalam jabatan sebagai karyawan? Apa prosesnya? Kenapa kok kamu usahanya berhasil? Jadi dalam hal ini yang perlu kita ketahui adalah prosesnya. Kita harus menikmati prosesnya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan dulu kita mencapai hasilnya, memikirkan tentang hasil, tetapi bagaimana kita menikmati proses Tuhan yang sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Abraham menikmati proses itu, saudara. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Allah juga tidak berterus terang kepada Abraham tentang apa yang akan dilakukan. Sekarang ini memang betul-betul agak sulit, saudara. Kalau keadaan tidak menentu, sedangkan Allah tidak berbicara kepada kita, tidak berterus terang kepada kita, ini kita akan mengalami kesulitan. Mau tidak mau, kita harus dituntun Roh Kudus. Yang kedua, bersyukur dalam hadapi proses. Kejadian 12 ayat 1 saya bacakan di sana juga. Allah memanggil Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah ke negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak ada kejelasan, saudara, negeri mana, tetapi yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Abraham tidak tahu kemana dia harus pergi, tetapi Abraham menikmati proses Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Abraham pegang janji, tuntunan Tuhan, perintah Tuhan memang tidak jelas, tetapi Abraham melakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan pada waktu dipanggil 75 tahun. Abraham yang luar biasa menikmati prosesnya Tuhan. Ketika dia melakukan perjalanan dari negeri satu ke negeri lain, ke kota satu ke kota lain, apa yang dia lakukan Abraham yang perlu kita pelajari Bapak Ibu, dia mendirikan mezbah di situ. Jadi ketika Tuhan berbicara, ketika mengalami Tuhan, dia buat mezbah. Ketika dia beralih ke tempat satu lagi, kemudian Tuhan berbicara, dia mengalami Tuhan, dia buat mezbah. Ketika ke tempat satu lagi, Tuhan berbicara, dia buat mezbah. Soalnya kasih Tuhan ini adalah kunci kekuatan kita untuk meraih janji Tuhan. Buat mezbah, buat mezbah, buat mezbah. Apapun yang lu hadapi, buat mezbah, buat mezbah. Mezbah, doa yang kita kuatkan, pujian itu bisa menghancurkan kuasa setan yang ada dalam pikiran kita. Yang membuat intimidasi kuasa sejat. Engkau gak bisa, engkau gak mampu, engkau kurang pintar dan seluruhnya itu bisa dihancurkan dalam pikiran kita. Intimidasi yang iblis karena mezbah kita buat. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini dalam kesulitan, mari sama-sama buat mezbah, buat mezbah. Kalau saudara punya jam-jam tertentu, mezbah pagi buka. Mari kita buka mezbah malam, kita buka mezbah pagi hari, atau juga tengah hari kita buat mezbah. Dan inilah yang membuat Abraham menjadi kuat dan terus berjalan walaupun ada masalah. Ada masalah? Ada, saudara. Ketika dia buat mezbah, mungkin saudara puasa, saudara mungkin betul-betul menguras diri untuk berjumpa, tapi keadaannya, kenyataannya berbeda. Abraham sama. Ketika dia buat mezbah, menyenangkan hati Tuhan, Negeb, tempat itu terjadi kelaparan. Jadi saudara jangan kaget tuntunan Tuhan itu, yang gak terus terang. Pak sudah puasa loh, Pak sudah melayani loh, Pak sudah. Tetapi betul-betul setelah itu bukan apa yang kita harapkan, justru Abraham mengalami kekeringan di Negeb. Dia kering pada waktu itu. Kelaparan di situ. Apa yang dia lakukan Abraham? Akhirnya Abraham ke Mesir. Di sana, di Mesir, ayat 10 ke Mesir dia. Di Mesir, dia ketemu Fir'aun. Dia bilang sama istrinya, nanti kalau ditanya Fir'aun orang Mesir, kamu bilang adiknya ya. Apa dia bilang gitu? Setelah dia bilang adiknya, saudara, pikir Abraham, dia akan mendapat perlakuan khusus. Iya, Fir'aun memberikan kambing, domba, lembu, sapi, bahkan juga budak laki-laki, perempuan, semua diberikan dia. Tetapi akhirnya itulah terjadi, bangsa Mesir itu, dan Fir'aun memanggil Abraham, Abraham, apa yang terjadi?
ini istriku. Kenapa kau gak bilang? Aku kena tulah karena aku menggoda atau menghampiri atau menggait istrimu. Ya harus kau bilang. Dan akhirnya Abraham dilepaskan. Setelah buat mezbah mengalami kekeringan di Mesir, dapat harta yang berlimpah. Jadi saudara, mari terus andalkan pimpinan Roh Kudus dalam keadaan sulit ini. Buat mezbah, buat mezbah, buat mezbah. Kadang-kadang setelah buat mezbah puasa kok keadaannya enggak seperti kita, malah buruk. Jangan takut. Karena setiap buat mezbah dan tuntun Roh Kudus, saudara akan meraih janji Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke Betel, bahkan di mana kemahnya mula-mula dari diri satu Betel di Ai, dia sangat banyak dan tempatnya sangat banyak. Oleh sebab itu ayat 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka diam bersama-sama. Berkatnya luar biasa dalam tuntunan Roh Kudus, saudara. Berkatnya enggak terhitung sampai enggak cukup, dia bilang. Udah gak cukup lagi tempatnya karena berkat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita belajar tentang Abraham, pada saat dia dipanggil terima janji di pasal 12 Kejadian itu, dia berumur 75 tahun. Dan ketika dia terima janji Tuhan tentang keturunan, itu 100 tahun. Jadi berapa? 25 tahun Abraham menerima janji. Artinya terjadi proses yang panjang. Jadi setiap janji tidak berjalan mulus, tetapi dalam proses yang panjang. Abraham banyak sekali membuat keputusan-keputusan di luar daripada yang Allah kehendaki. Abraham membuat keputusan lebih mendengar Sarah daripada Tuhan. Oleh sebab itu dia menghampiri Hagar, akhirnya lahirlah Ismail. Dan setelah lahir Ismail, akhirnya lahirlah Ishak pada umur 100 tahun. Dan akhirnya terjadilah, boleh dikatakan, masalah yang besar dalam rumah tangga. Terjadi keruwetan di sana karena Ismail dan Hagar harus diusir pergi dari rumah. Ismail dulu orang yang dipanggil sayang, anak emasnya Abraham, tetapi harus diusir, harus pergi. Dan dia memperoleh Ishak. Dan memperoleh Ishak itu pun harus dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, mengikuti proses jalannya Tuhan itu enggak gampang dan kadang-kadang menyakitkan. Betul saudara, sudah puasa, sudah berusaha, tetapi masih sakit. Jangan saudara berhenti, tetap semangat. Karena apa? Karena Tuhan kadangkala memberikan kesempatan kita seluas-luasnya dengan caranya kita sendiri. Dengan caranya Abraham, dengan kekuatan sendiri. Akhirnya benturan demi benturan itu terjadi kepada Abraham. Mungkin terjadi kepada kita. Dibiarkan karena Allah menciptakan kita punya kehendak bebas serupa dengan Allah. Punya perasaan, punya akal budi, punya kasih, punya apalagi di sana. Banyak keserupaan di sana, tetapi keluasan itu membuat Abraham memutuskan sendiri apa yang dia mau. Akhirnya benturan demi benturan terjadi. Allah memberikan kesempatan yang luas bagi Abraham tentang kehendak bebas itu untuk memutuskan sendiri itu, tetapi pada endingnya, pada akhirnya Allah memulihkan Abraham. 25 tahun Abraham menerima janji-janji Tuhan. Setiap proses perjalanan memang menyakitkan, tetapi kita tahu tetap andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus, maka kita tetap akan sesuai dengan jalurnya Tuhan, sesuai dengan janjinya Tuhan. Yang terakhir saudara, kita lihat bagaimana ketika Tuhan tidak berterus terang dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita taat pada proses tahapan-tahapannya Tuhan. Taat pada tahapan-tahapannya. Ketika Samuel, 1 Samuel 16, ya, ketika Eli tidak turut dengan kehendak Tuhan, maka dipanggil Samuel di situ. Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi anak Isai. 1 Samuel 16 ayat 3, Samuel disuruh untuk mengurapi Isai. Kemudian undanglah di sana, saya baca saja ya. 1 Samuel 16. Mari saya buka 1 Samuel. 1 Samuel 16, saya bacakan ayat 3. Di sana dari ayat 2, tetapi Samuel berkata,
setelah Tuhan memerintahkan untuk mengurapi Isai, Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai, kata Tuhan, ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tuhan tidak terus terang memberikan mention siapa yang harus diurapi, tetapi lakukanlah terus di sana, maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang kau perbuat bagiku, yang akan ku sebut kepadamu. Saudara kasih Tuhan, si Samuel ini tidak tahu siapa yang akan diurapi, tetapi Samuel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia panggil Isai, kemudian diadakan upacara di sana, pengorbanan di sana, semua menguduskan diri di sana. Kemudian apa yang dikatakan Tuhan, tetapi apa yang dikatakan Tuhan, ketika mereka ada pengorbanan upacara itu, Eliab datang, saudara. Eliab datang yang nomor 1. Si Samuel walaupun nabi itu bisa bersalah, saudara. Bisa salah, saudara. Ketika Eliab datang, dia bilang gini, wah ini gagah nih, bagus ini pasti dia. Ternyata Tuhan bilang, bukan itu Samuel, bukan. Jangan lihat rupanya, tapi hatinya. Kemudian datang lagi setelah Eliab, siapa lagi di sana? Setelah Eliab kemudian satu lagi di sana, Abinadab. Ketika Abinadab juga dia berkata, bukan itu. Kemudian sama, bukan itu. Tetapi kemudian Samuel bertanya, Isai, apakah ini semua anakmu dari 7 tidak ada lagi? Satu namanya di sana yang masih di ladang membalakan kambing dan domba. Panggil dia. Setelah dia datang kemudian, nah Tuhan katakan di sana, kemudian disuruhlah menjemput dia, kemerahan matanya dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara kasih, mari kita taati tahapan prosesnya Tuhan. Ketika kita dituntun Roh Kudus, mari sama-sama belajar untuk mentaati tahap demi tahap. Tuhan tidak menuntun kita dalam jalan tol. Pada waktu bangsa Israel seharusnya 11 hari dia lewat, tidak menuntun di situ, tapi bertahap. Dia tahu kekuatan bangsa Israel. Kalau langsung masuk 11 hari, dia akan kebentur dengan orang-orang kuat. Dia akan bentur dengan orang-orang luar biasa Filistin yang sudah jago berang. Dia akan curi sana. Tetapi dia tuntun ke jalan lain yang 40 tahun prosesnya. Dia harus berlatih, berperang, melawan suku-suku Kanaan. Dia harus otot-ototnya harus kuat. Dia harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Dia harus betul-betul ikut dalam tuntunan Roh Kudus. 40 tahun proses yang cukup panjang membuat Israel menjadi kuat dan terima berkat dan janji Tuhan. Sehingga Israel menjadi luar biasa karena proses tahap demi tahap dilalui bersama Tuhan. Tuntunan Tuhan yang cukup lama 4 tahun telah memulihkan mereka semua. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita hargai juga tentang tahapan-tahapan proses perjalanan menurut pimpinan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, memang prosesnya itu yang kita hadapi tidak mudah, tetapi kita percaya endingnya, hasilnya pasti lebih luar biasa ketika kita dipimpin Tuhan. Sekali lagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan akhir-akhir ini aku doa Tuhan, biar buatlah saya untuk hidup dan tuntunan Roh Kudus. Supaya aku hidup tergantung sepenuhnya tuntunan Tuhan. Karena manusia hari-hari ini mengalami kesulitan semua. Tidak ada yang bisa diandalkan, hanya tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu saya tutup dalam satu cerita tentang tuntunan saudara. Di dalam suatu desa yang saya baca suatu cerita, ada suatu dokter, dia mengadakan baksos ke daerah pelosok. Saudara. Bakti sosial untuk mengadakan perawatan atau medis di sana. Suatu daerah pelosok. Dia naik pesawat kecil, capung lah istilahnya. Saya pernah menaik pesawat capung juga di Kalimantan, saudara. Isinya 5 orang maksimal. Ya, mendaratnya di sungai. Saya pernah ngalamin waktu pelayanan misioner di sana. Dan juga lapangannya, landasnya juga seperti lapang luas di atas sungai. Nah, dokter ini
pesawat kecil naik, kemudian setelah naik menuju ke daerah tempat di mana dia akan bakti sosial, akan melakukan perawatan medis atau melakukan di sana sosial di sana. Ternyata terjadi angin badai di tengah-tengah itu perjalanan, angin kencang. Akhirnya pesawat itu tidak bisa meneruskan perjalanan, akhirnya berhenti di tengah jalan. Kemudian tanya sama pilotnya, ini gimana? Apakah bisa terus? Nggak bisa Pak Dokter, kalau saya terus pasti bisa hancur mati, saya nggak bisa terus terang untuk meneruskan. Terus bagaimana? Bapak turun di sini, nanti Bapak bisa sewa mobil, itu jauh lagi perjalanannya. Dia bilang ini sudah mau malam, mana mungkin. Kemudian dokter ini ambil inisiatif, akhirnya dia berjalan, dia mencari tempat rumah kecil. Yang penting ada rumah dan bisa singgah di situ, paling tidak minum di situ. Setelah dia dapat rumah, saudara dikasih Tuhan, di situ ada seorang janda punya anak satu dan sakit berat. Kemudian ditanya dokter itu bertanya setelah kenalan, Ibu, anaknya kenapa sakit? Ibunya cerita, sudah lama saya mau berjalan, katanya ada dokter yang mau ke sana, ke daerah itu yang akan melakukan perawatan medis atau dokter sana, dan saya akan ke sana. Karena ke sana pun itu antrinya panjang, saya paling tidak dapat juga nomornya, susah. Dia nggak tahu kalau orang yang akan dikunjungi itu orangnya ada di situ, dokter itu. Akhirnya dia bilang, Ibu, nama dokternya siapa? Dia sebutkan nomor ini, itu saya. Akhirnya ibu janda ini menangis, teriak-teriak, kenapa ibu menangis? Itulah aku yang mau berjumpa dengan kamu untuk merawat anak saya. Hari itu juga anak itu dirawat oleh dokter itu sebelum melanjutkan perjalanan dan anak itu sembuh. Saudara kasih Tuhan, doa-doa kita walaupun memang prosesnya panjang, walaupun memang tidak menyakitkan, walaupun memang tidak sesuai dengan harapan kita, percayalah Tuhan bisa menggerakkan, membuat alam itu untuk menjawab doa-doa kita. Amin. Tuhan bisa menggerakkan apa saja yang dia mau untuk menebus doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas berkat firman-Mu. Firman-Mu sederhana, biarlah Engkau menguasamu, biarlah Engkau tanamkan dalam hatimu, supaya kami hidup dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kami terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini, supaya kami boleh mengalami proses menikmati hadirat-Mu, prosesmu hari ini, sehingga kami memperoleh janji-janji Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami buat Tuhan, kami rindu untuk mengandalkan Tuhan seluruh hidup kami, sehingga kami memperoleh jalannya jalan Tuhan, bukan jalan kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba, berkati setiap kami, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya serahkan sama. Puji nama Tuhan, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Mari mempersiapkan diri. Sambil persembahan yang hendak kita hantarkan ke hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan, setiap kebaikan, kasih setia yang Tuhan terus nyatakan di dalam hidup kami. Tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami, karena Tuhan terus nyatakan atas kami, bahkan atas keluarga kami. Kami bersyukur setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar, kiranya dapat tertabur di hati yang baik, agar kami dapat melakukannya dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Demikian juga persembahan yang hendak kami hantarkan Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berguna pekerjaan Tuhan, khususnya gereja tempat ini Tuhan, GKI Getsemani, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya berkat berlimpah atas hidup kami dan Tuhan terus nyatakan. Terpuji nama Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin.